lagi gerimis-gerimis manja. Mudah-mudahan semua tetap semangat ya. Hari ini adalah tanggal 22 Desember, Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk semua perempuan yang ada di Indonesia ya. Karena ini 22 Desember itu kan peringatan untuk Hari Perempuan ya. Kongres Perempuan kalau nggak salah gitu ya tentang. Tapi ya semuanya ya, semua perempuan di Indonesia, karena kita selalu punya sifat keibuan baik kepada anak kandung, anak sambung, anak buah, semuanya ya. Hari ini saya Karus bersama Daniel menemani Anda di acara Rupi The Secret Life. Baik, kalau biasanya kan kita ke pojokan ya untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Aduh, ada berita apa ya yang sebenarnya bosen ya kalau beritanya tuh lagi-lagi Rizky Bilar, karena itu nggak ada apa, ya biasa aja gitu menurut aku ya. Ya nggak sih? Bosan kan? Bosan ya. Rizky Bilar gendong Lesti, Baby L dan belanjaan lainnya. Ini bukan berita, ini biasa aja. Aduh, terus dia ya begitulah. Dia ini sudah hat-trick 3 kali, terus kali ini dia. Tapi menurut aku sih ya, dia captionnya begini, kasihan Bilar harus menggendong istrinya sedang menggendong tas, belum lagi harus menggendong anaknya, padahal jauh loh ke private jet temennya, begitu ya. Tapi menurut aku ini merupakan strategi yang cerdas ya, sebelum netizen mengejek, dia ejek sendiri dulu gitu kan, ya supaya nggak dibully gitu. Bagus Rizky Bilar, langkah yang cerdas. Coba kita lihat komentar netizen seperti apa, baca. Satu lagi tambah koper, oh dari Tengku Wisnu ya, oke. Dia bilang gini, masa diikat di poni, ide yang bagus, coba deh. Oke, lanjut berikutnya. Ini dari Aldi Taher juga ya. Lanjut, ini banyak teman artis ya. Gitu dong, jadiin bercandaan aja ucapan-ucapan buruk. Soalnya capek kalau harus, ini benar aku setuju ya, kayak gini ya, gitu ya. Jadi nggak ada yang istimewa juga dari berita Rizky Bilar. Sebenarnya ada satu berita lagi yang lagi trending, tapi ya udahlah. Nggak sih, sebenarnya nggak perlu amat ya. Kalau berita perceraian menurut aku nggak apa-apa lah. Itu kan biasa, menikah itu ada kemungkinan bahagia, tapi selalu dalam pernikahan itu juga pasti ada masalah. Bercerai menurut orang adalah kesedihan, ya pasti ada kesedihan, tapi bukan akhir dari segalanya. Ya, hidup ini move on, maju ke depan. Seperti Bunda Rohimah ya. Walaupun pernikahannya itu penuh dengan onak dan duri, kita ikuti dari awal begitu ya. Perceraiannya juga, ya pernikahannya kedua juga. Sekarang dia memutuskan untuk fokus pada anak-anaknya. Tetap tegar untuk menghadapi yang di depan bersama anak-anaknya ya. Walaupun dalam keadaan kakinya juga masih belum sembuh betul. Seperti apa kisahnya di Hari Ibu ini? Kita lihat profilnya Mbak Rohimah dan putranya Awil berikut ini. Oke, sudah bersama dengan Mbak Rohimah. Ini bersama Awil. Ini Awil kan kemarin lulus sekarang SMA. Terus katanya dapat beasiswa, betul ya di sekolah ini. Ini kebersamaan anak-anak juga, ini kebanggaannya ya, alhamdulillah. Ini dulu kan sempat Mbak Rohimah bercita-cita dia bisa dapat beasiswa juga kuliah di luar ya, di Turki. Iya. Tapi sekarang ternyata rezekinya beda. Alhamdulillah. Beasiswa full banget sih enggak, cuman dapat keringanan per bulannya 350.000, tapi semuanya bebas. Kayak baju, seragam, masuk aturan, kalau masuk itu kan aturannya 50 juta. Alhamdulillah, kan itu di international school. Oh, alhamdulillah. Gimana rasanya kuliah sekolah di international school dengan keringanan? Alhamdulillah seneng sih bisa dapat lingkungan yang baru ya pertama. Yang kedua lebih apa ya, lebih enak aja sih karena lebih enak karena kita kan nggak perlu mikirin biaya yang lebih banyak gitu. Jadi fokus aja pada belajar. Fokus sama belajar. Sama lebih stres karena nilai dituntut. Oh, lebih stres, bagus ya. Karena kamu dikasih fasilitas, ada tuntutannya gitu ya. Tuntutan, aduh pusing banget. Beneran. Tapi ini kan lingkungan baru kamu bilang gitu. Mereka tahu nggak kalau kamu anaknya Mbak Rohimah dan awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Terus? Awalnya nggak tahu. Saya nggak ngasih tahu, tapi ada beberapa guru yang tahu, terus kayak dikasih tahu gitu ke anak-anak. Terus saya kayak ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Terus mereka suka godain kamu apa? Enggak sih, gak digodain. Baik ya, lingkungannya juga cocok sama baik, cocok buat saya. Alhamdulillah ya. Ini ada postingannya Mbak Rohimah di Hari Ibu nih. Coba kita lihat mana postingan captionnya. Ada? Nggak ada. Oh nih.
Belum ya Mbak Rohima ini kan Ya. ya ini kita di Hari Ibu ya. Mbak Rohima kan sebagai ibu dengan anak-anak, dengan perjalanan membesarkan anak-anak, dan Mbak Rohima sendiri menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Iya. gitu ya. Kak Feni tahulah dari awal kisah saya seperti apa. Apa ya, untuk ini kan sudah 2 tahun perceraian saya sama Bang Kiwil, 8 bulan perceraian saya sama Turki gitu kan. Alhamdulillah semua saya hadapi dengan sabar, ikhlas. Apa sih arti lebih anak-anak? semangat. Arti anak-anak ini kehadiran anak-anak itu buat Mbak Rohima. harapan tua saya banget. Harapan tua. Harapan tua saya banget. Maksudnya gimana? Ya mungkin penyemangat hidup saya banget. Terus Alhamdulillah. candaan saya juga di rumah, kan saya lebih curhatnya lebih ke Awil ya gitu. Jadi kalau kita lagi curhat ya, kalau ketawa ya ketawa gitu. Kalau lagi serius ya berdua sama-sama ini aja sih. Awil sendiri memandang Mama panggilannya ya Bunda. Bunda. Sosoknya seperti apa sih di mata Awil? Bunda ini sebagai sosok ibu yang apa di mata Awil? Ibu yang penyabar yang pertama, bisa ngehadepin Awil yang ya gitu deh, kayak nakal lah gitu. Bisa dihitungnya sebagai bocah yang bandel gitu. Nah, tapi Bunda bisa ngehadepin itu. Bunda Apa yang pernah Awil lihat yang sehingga Awil bisa mengatakan ini adalah Bunda yang hebat banget? Kamu ingat apa momen-momen apa? Kayak waktu itu Awil ada masalah gitu di sekolah. Awil lagi Awil dikatain terus sempat ada adu cekcok. Tapi Bunda malah ngewajarin itu, kayak Bunda tuh bilang ya gak apa-apa karena di situ tuh posisinya kamu nggak salah, jadi Bunda nggak bakal salahin kamu. Itu salah satu hal yang bikin Awil kayak oh iya ya Bunda tuh ternyata bisa ngertiin Awil lah, di posisi Awil kayak gimana gitu sih. Gitu. Kamu ingat momen-momen waktu kecil? Waktu Awil kecil gitu. Bunda tuh kayak sosoknya seperti apa sih? Bunda tuh sosok yang selalu ada buat Awil yang pertama. Karena kan dulu ayah kan sibuk syuting. Terus Bunda yang sering di rumah, Bunda yang sering nemenin Awil kemana-mana. Jadi Bunda tuh selalu ada lah buat Awil. Kayak dulu tuh setiap Awil jalan-jalan sekolah pasti di samping Awil selalu ada Bunda. Awil lagi ada lomba, ada kejuaraan, pasti ada Bunda juga yang nemenin Awil. Itu sih. Sekarang di Hari Ibu Awil mau ngomong apa sama Bunda? Ya? Ada ke Bunda dong. Terima kasih Bunda udah nemenin Awil, udah bisa ngingetin Awil kalau misalnya Awil ada salah, udah selalu ada buat Awil. Udah the best, Bunda dunia Awil. Jangan nangis, ngapain? Oh. Ya. Oh, makasih my sweetheart. Terima dong Bunda. Makasih sayang. Mahal loh ini Bun. Hah? Mahal loh ini Bun. Mahal. Mahal dari anak bontot yang sapian. Bunda Anak bontot Rohima. nggak jadi. Ini kan anak-anak Bunda Rohima dan Bunda pernah melakukan apa aja sampai menikah dengan pria Turki, pergi keluar. Itu semua karena anak-anak gitu ya. Sebenarnya nikah dengan pria Turki itu, maaf di sini saya ada garis besarnya ya. Bukan untuk mencari siapa yang untuk bertanggung jawab dengan anak-anak. Pertama awal nggak seperti itu gitu loh. Yang pertama itu saya hanya karena ini ibadah sebenarnya gitu kan. Makanya saya nerimain dia apa adanya, nerimain dia lahir batin gitu kan. Cuman pada saat itu kondisinya memang yang diharuskan saya harus berbagi dengan anak-anak gitu kan. Memang pada awal dasarnya saya mau berangkat juga, dia perhatian juga dengan anak-anak gitu. Karena pada saat itu pas momennya pas mau hari raya, ayah kandungnya tidak ada respon, jadi saya minta bantuan sama beliau. Ternyata kan posisinya pada saat itu memang lagi banyak yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi salah paham aja gitu. Terus aku juga
balik juga karena memang satu posisi aku harus 80%, 85% harus ke anak daripada ke suami yang Turki. Berarti ketika dihadapkan pilihan, anak tetap nomor satu. Anak harus nomor satu, gitu. Karena memang anak ini perjuangan hebat banget saya ya, gitu. Dan saya juga kan ngelahirin mereka ini kan butuh perjuangan juga, gitu kan. Jadi saya juga nggak mau menelantarkan mereka demi kebahagiaan diri saya sendiri. Saya nggak mau seperti itu, gitu loh. Jadi biarkanlah orang mau berbicara apa di luar tentang saya, yang saya nikah lagi dengan orang Turki yang beginilah begitu, bodoh amat, whatever. Saya nggak butuh dengan orang itu berbicara apa gitu. Yang jelas Bunda Rohimah mengatakan melahirkan anak-anak dengan perjuangan. Wah, perjuangan banget. Apa yang salah satu momen yang Bunda ingat? Setiap saya melahirkan selalu tidak ada Bang Kiwil. Bang Kiwil selalu ada ketika saya sudah selesai. Hari itu memang saya kan kalau ngeliatin anak-anak selalu pagi. Jadi dia datang itu pasti kalau nggak sore malamnya gitu loh. Jadi kan perjuangan saya berangkat itu sampai saya mengeluarkan mereka itu Bang Kiwil nggak ada gitu. Paling ada ketika yang nomor 1 sama nomor 2. Itu pun juga kondisinya Bang Kiwil yang pertama lagi down, lagi susah, belum ada jadi artis. Yang kedua sudah jadi artis, tapi saya sudah harus berbagi gitu kan. Jadinya tidak harus standby di rumah sakit ketika saya melahirkan mereka. Jadi benar-benar saya merawat mereka benar-benar memang sendiri gitu. Begitu saya sampai di rumah juga Bang Kiwil langsung mental ke istri kedua gitu kan. Jadi perjuangan hebat banget saya. Jadi kalau saya menelantarkan mereka, aduh kayaknya batin saya nggak bisa deh gitu. Ini ada postingan juga nih. Mbak Rohimah, aku ingat bahwa ketika Mbak Rohimah pulang ke Indonesia, kemudian bertekad buat anak-anak, ayo kita jalan sama-sama. Iya. Gitu. Dan ini salah satunya ya. Bismillah, yuk Pesti, kunjungi dan rapatkan barisan ya ke Jalan Andara, tempat jogging di sana. Jadi abang kerja di jauh. Bang kerja di Pontianak. Awil sering bantu-bantu jualan frozen food. Si kakak sering jualan juga orang-orang. Cemilan-cemilan gitu, juga gitu ya. Gitu. Dan Bunda juga masih jualan Masih jualan pada saat itu. Pada saat itu. Sekarang? Pada saat belum operasi ya. Sekarang pas habis operasi yang kedua ini, saya mungkin 4 bulan tidak. Anak-anak juga nggak ngasih dulu karena memang benar-benar bed rest banget 4 bulan ini supaya kedepannya saya tidak harus operasi lagi gitu. Awil sendiri ngeliat gimana nih? Kan Bunda kan kakinya memang udah lama nih ya. Kalau mesti harus masak, kerja berdiri gitu kan, ya kumat lagi. Iya. Kamu ngeliatnya sendiri gimana sih perjuangan Bunda itu untuk survive? Sedih sih. Sedih banget, kayak apa ya? Wah, Bunda tuh keren banget udah bisa survive buat anak-anaknya. Tapi aku sering ngeledekin Bunda juga sih. Bunda kalau jalan kayak lagi main tapak gunung, satu kaki doang gitu. Aku sering ngeledekin. Itulah. Pernah lihat Bunda nangis gak? Pernah, beberapa kali. Gimana tuh biasanya? Apa ya, kalau misalnya Bunda lagi nangis tuh, Awil nggak mau negor, Awil nggak mau nggak mau kayak langsung peluk gitu, karena Awil ngerasa Bunda tuh butuh waktu sendiri gitu loh buat nangis. Jadi ya udah, nanti Awil meluk Bunda tuh pas Bunda udah selesai, Bunda udah ngerasa baikan hatinya, baru Awil Awil datengin, Awil usap-usap. Apa yang paling bikin Awil sedih tuh kalau ngeliat Bunda lagi apa? Apa ya? Lagi kan Bunda keadaannya lagi kayak gini ya, jadi harus tiduran gitu, harus di kasur terus setiap hari. Itu yang bikin sedih sih, kayak Bunda yang biasanya keluar jalan-jalan, terus biasanya main sama teman-teman, Bunda kerja, terus tiba-tiba ngeliat Bunda kayak gini kayak sedih aja gitu. Bunda jadi nggak bisa ngelakuin aktivitas yang lain-lain yang biasa Bunda lakuin. Ini ada postingannya juga Bunda Rohimah nih ya. Ini salah satunya yang mau kita tanya nih, dari kontrakan rumah saya Jalan SD Melati 20 juta, minta 2 tahun. Ini masih aktif menawarkan karena ada banyak hal yang harus banyak kebutuhan. BPJS pada saat itu alhamdulillah ada temanku yang baik banget ngebantu, dia yang melunasi pada saat itu, orang Bekasi, namanya Mbak Eti. Dia benar-benar mensupport banget saya gitu loh. Bunda Rohimah sebagai ibu yang sekarang adalah single parent, apa ketakutan Mbak Rohimah? Rasa takut sih nggak ada ya, rasa takut banget nggak ada gitu loh. Cuman khawatir aja, khawatir di saat anak-anak lagi butuh secara tiba-tiba, saya down,
saya nggak megang, di situ yang bakalan saya akan sedih gitu. Saya nggak bakalan nyari gimana gitu, nggak, tapi saya akan sedih. Kok saya harus berjuang sendiri ya, gitu loh. Sedangkan bapaknya kan sehat nih, gitu kan. Yang memang saya pun juga tidak mau terlalu ngemis banget sama mantan. Apapun itu saya nggak mau terlalu ngemis banget. Biarlah anak-anak. Tapi kan sudah sampai 3 bulan ini ya, diblokir. Pernah Mbak Rohimah ada di posisi anak-anak butuh Mbak Rohimah dan Mbak Rohimah lagi down dan... Pernah banget. Dan itu saya ngerasain, anak-anak pun ngerti kalau dia udah cukup sekali ngomong, saya diem, berarti mereka ngerti kalau saya diemnya ini, saya lagi berpikir gimana caranya. Akhirnya saya mau nggak mau diemnya saya ya di kamar gitu, untuk berpikirnya kayak gimana, nyari solusinya kayak gimana. Pernah nggak Mbak Rohimah mengalami momen di mana Mbak Rohimah lagi down, tapi Mbak Rohimah harus kuat di hadapan anak-anak? Pada saat merasa putus asa, nggak ada jalan keluar, tiba-tiba Mbak Rohimah mendapatkan bantuan yang nggak pernah Mbak Rohimah sangka-sangka. Pernah banget. Itu ketika saya mau bayar BPJS itu ya, dengan kurang, tiba-tiba saya lagi zikir aja gitu kan, tiba-tiba langsung ditelepon, Mbak ketemuan yuk di Senayan City gitu kan. Saya bilang, aduh Senayan ya, ya udah deh, Bismillah deh. Begitu di Senayan kita ketemuan, langsung ngasih amplop, Allahu Akbar. Seperti halnya dengan Kak Feni Rose pada saat itu. Jadi apa yang Mbak Rohimah bisa sharing tentang peran seorang ibu yang harus kuat dengan berbagai masalah yang harus dihadapi, yang tadi kadang-kadang merasa sendirian gitu, tapi toh tetap ada bantuan? Apa ya? Saya terus percaya aja bahwa Allah selalu ada buat saya. Itu aja. Ya dibilang down, dibilang sedih, dibilang butuh semangat orang, butuh semangat keluarga, butuh semangat anak-anak. Tapi pada saat itu saya hanya berpikir, ya Allah, hanya Engkau yang bisa membantu saya. Dalam keadaan apapun hanya Engkau yang bisa membantu saya. Saya berserah aja deh sama Engkau, ya Allah. Bagaimana perjalanan hidup saya saat ini dan ke depannya, selanjutnya, hanya Allah aja deh. Masih ada ibu dan anak juga yang akan hadir. Kita lihat dulu profilnya Fuji dan Ibu Dewi berikut ini. Oke, sudah bersama dengan Oma Gala dan Fuji di sini ya. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Kamu ngasih apa di Hari Ibu? Ada. Mentahnya aja. Iya. Yang suka-suka Punya ritual nggak? Punya ritual nggak kalau Hari Ibu? Enggak sih, kalau biasanya tuh beda-beda. Dulu kan belum berpenghasilan ya. Paling ngasih coklat sama bunga. Bunganya tuh yang masih murah itu. Oh iya, plastik itu ya. Sepertinya Kalau wangi. tahun kemarin handphone. Tahun kemarin handphone. Iya, tahun kemarin. Tahun sekarang scan QR code aja ya. QR aja ya. Transfer. Ada postingan Oma ini ya. Nih Oma tetap menjadi ibu juga ya. Tak terasa Gala sudah besar. Andai kalian masih ada, pasti akan bangga lihat pertumbuhan anak kalian. Semoga kalian senang di sana lihat kepintaran anak kalian. Al-Fatihah buat kalian berdua, Nak. Semoga kalian kekal di surganya Allah. Meskipun dia nggak ada kan kita di hati itu nggak pernah hilang gitu. Jadi Gala itu pengganti banget sama kita, dia pergi berdua itu pengganti banget sama kita, rame-rame itu suatu kebanggaan banget sama kita, apalagi Gala itu sekarang udah tambah pintar banget kan. Jadi apa kita ngomong sama dia itu nyambung banget. Dan Jadi kita kan pernah lihat tuh ada ya potongannya dia doa. iya. Dia mendoakan Betul. Itu memang diajarkan atau itu Iya, kita ajarin juga ya Ti. Terus kadang mbaknya juga ngajarin gitu. Dia juga tahu kalau kita ajak ke makam kan, doain mami, kata si Puji kan sering ngajak dia ke makam. Ya udah, dia bisa aja amin gitu. Jadi aminnya itu kayaknya benar-benar menghayati juga arti aminnya itu gitu. di momen Hari Ibu ini pasti kan juga membangkitkan kenangan ya. Kalau lihat Gala pasti Oma juga teringat anak ini dan ibunya yang udah nggak ada gitu.
Ya ibunya nggak ada, tapi kan kalau kita kan udah sepenuhnya ke segala itu sekarang. Soalnya kalau anak Oma itu kan nggak ada yang kecil lagi kan, udah gede, si Puji paling kecil. Jadi kita semuanya udah buat ke Gala aja. Puji, Ai sama Fran udah buat ke Gala aja semua. Jadi Oma ini juga ibu ya? Iya, udah jadi ibu sekarang. Yang penting kan kita masa depan Gala aja yang dipikirin lagi. Kalau si Puji alhamdulillah rezekinya udah ada, jalannya udah ada, si Padli udah, si Pulan udah. Jadi kita mikirin Gala aja lagi. Apa momen yang kadang-kadang Bu Dewi masih suka sedih gitu ketika melihat momennya momen seperti ini? Momennya kalau hari ibu itu mereka pagi-pagi udah nyiapin hari ibu. Kalau dia sempat dia datang gitu kan, peluk cium. Ya ada juga hadiah sedikit gitu ya. Tapi kan kita sebagai ibu kan nggak harapin hadiah sama anak. Tapi anak mungkin di situ akan kebahagiaannya ngasih kita hadiah. Ya kita disyukurin aja. Apa sih kebahagiaan Bu Dewi sebagai seorang ibu itu apa? Kebahagiaan kami sekarang sebagai orang tua itu anak-anak alhamdulillah udah bisa berdiri di kaki mereka masing-masing. Itu udah suatu kebahagiaan luar biasa bagi kami. Harapan Bu Dewi sendiri untuk cucu? Harapan aku buat cucu itu semoga dia jadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak kebanggaan bagi mami papinya dan kita keluarga semua, dan bisa jadi berguna bagi nusa dan bangsa nanti. Puji sendiri melihat sosok mama ya? Mama. Apa sih yang paling Puji tuh menurut Puji? Mama tuh sosok yang seperti apa sih? Mama tuh sosok yang kuat banget menghadapi 4 anak yang bisa dibilang lumayan bandel-bandel. Dari kecil, umur masih beda dikit, bandel semua. Mama tuh kuat banget bisa nge-handle semuanya. Bisa sabar menghadapi tingkah laku kita semua, ngedidik kita tanpa perlu ada kekerasan atau apapun, itu bisa ngedidik kita, membimbing kita. Mama, aku bersyukur sih punya mama. Terima kasih udah lahirin aku. Iya, pasti dong. Mama juga bangga. Kalau Uti udah jadi anak mama, udah kebanggaan mama sekarang, alhamdulillah bangga. Itu ada hadiah tuh dari Fuji. Bukan transferan, tapi bunganya dulu. Selamat Hari Ibu. Terima kasih banyak. Semoga anak mama jadi kebanggaan mama terus ya. Terima kasih. Amin. Aku dapat bunga, Mbak Penny. Bu Dewi sebagai seorang ibu yang pada saat itu menghadapi kehilangan. Ya. Gimana Bu Dewi juga bisa tetap hadir di tengah anak-anak yang lain yang juga merasa kehilangan. Wah, itu sangat berat banget kok. Soalnya Oma ini cengeng orangnya kan. Tambah lagi, jadi Oma itu nggak mau nangis dekat-dekat dia. Tapi tentunya saya nangis di kamar sini, anak-anak juga nangis di sini gitu. Itu berat banget sampai sekarang, berat banget begini. Tambah lagi kadang kan orang ngomongnya seenak aja kan. Tapi ya sudahlah, kan nggak semua orang juga ngertiin kita kan. Mengerti. Yang penting anak-anak saya kuat, anak-anak saya sehat, cucu saya sehat aja. Puji masih ingat apa yang dikatakan Mama waktu itu untuk membantu menguatkan kamu melewati kesedihan? Kata-kata yang dikasih tahu Mama. Atau kalian ingatlah momen kalian sebagai keluarga melewati kesedihan ini bersama? Pernah saat itu, di saat yang udah mungkin sebulanan gitu, aku tuh sedihnya berlarut-larut sampai nggak ngurus diri, nangis terus. Di situ Mama menenangin aku, kayak kenapa ditangisin mulu? Kalau misalkan kamu nangis juga nggak bakal balik gitu loh. Di situ aku mulai sadar kayak aku harus ngelanjutin kehidupan. Waktu itu aku udah hopeless banget, udah kayak aduh gue udah gak kuat nih, udah sedih banget gitu. Belum lagi omongan orang lain yang bikin makin sakit kan. Di situ Mama nguatin aku banget. Soalnya dia kan waktu itu Oma kan masih tinggal di rumah, belum tinggal di situ. Dia tinggal di Daiman Namagala kan. Jadi Oma itu pulang jam 11, jam 12, sekarang jam 1. Besok jam 7 udah nyampe lagi di rumah.
Terus dia tidur sama Galang. Terus aku bangunin, bangun lagi nak, gitu kan. Dia udah pakai selimut aja gitu. Contohnya dia udah nangis gitu. Ya aku berusaha nggak nangis kan gitu. Padahal ya gimana ya, susah banget bagi kami kehilangan itu. Sampai sekarang susah banget. Soalnya mungkin tiba-tiba terus mereka itu kan baru merasakan kebahagiaan Bapak ini. Dan yang bilang gitu, bukannya kita nggak ikhlas ya, kita ikhlas. Tapi benar susah. Masih susah sama Masih susah. Kamu pernah lihat momen mama sedih, kamu lihat? Sering, malah kita bareng-bareng kadang. kita atur lah kalau itu kan jangan dinangisin terus. Jadi saling mengingatkan. Saling ngingetin. Tapi kalau misalnya udah nggak kuat ya udah kita bareng-bareng aja, jangan sendiri-sendiri. Iya. Karena dulu pas awal sendiri-sendiri. Dia nangis di kamar mana, aku nangis di kamar mana. Terus pernah nangis nggak ada- bareng-bareng? Itu dulu jarang. Jadi kita berdua tuh sama-sama sedih sendirian, gak ada yang saling nguatin banget gitu loh. Kalau sekarang kalau udah aku kangen, aku sedih, kita nangis bareng-bareng gitu. Kalian saling cerita. Saling cerita. Ya, saling cerita. Dan itu lebih meringankan? Oh, lebih meringankan. Kadang dia pernah juga nggak mau tidur kan, nggak bisa tidur. Diketuk pintunya, Mama, bisa nemenin Uti nggak? Gitu. Kenapa? Temenin gitu sampai dia nangis sesungguhnya nggak bisa berhenti Mbak Penny. Sampai jam 4 subuh ya. Nangis terus, kenapa nangis? Keinget banget sama kakak Mauda gitu. Terus dia bikin, sembari nangis dia bikin TikTok gitu ya, mengenang semuanya tentang kakaknya gitu. Kalau dia sedih banget, dia minta ditemani tidur gitu. Jadi melewati itu bersama-sama, Iya, Iya. itu lebih menguatkan. lebih menguatkan. Lebih enak sih kayak gitu. Lega. Oke, kalau gitu bersama-sama Bu Dewi dan Fuji kita dudukan di kursi fitnah atau fakta. Silakan Bu Dewi, Fuji. Biar sama-sama kuat. Jawab pertanyaan ini. Udah dibikin nangis ya kan? Udah dibikin deg-degan. Deg-degan nih. Ini hidup memang roller coaster ya. Oke, jawab. Bu Dewi bisa nggak? Ya, kursinya ketinggian banget ini ya. Saya tahu. Iya. Oke, baik. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Deg-degan ya. Fuji, ini Fuji nih update ya. Fuji, fitnah atau fakta? Kamu tuh cemburu banget waktu Torik collab sama Putri Delina. Terus komen-komen netizennya pada bikin panas lagi. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, fitnah. Gak kesel? Enggak. Gak kesel? Enggak. Lihat komen netizennya yang suka jodoh-jodohin semua terus iniin kamu gitu? Enggak. Enggak, biasa aja. Enggak. Biasa aja. Oh gitu? Kamu gak cemburuan emang? Enggak sih, kayak mungkin karena Putri Delina juga udah punya pasangan. Oh iya Torik sih. udah punya pasangan, Iya, jadi kayak apa ya? Nggak ada apa-apa gitu kan ya. cuman konten aja gitu loh. Kalau kira-kira sama siapa kira-kira? Torik bikin konten bikin kamu agak kesel. Ada nggak? Belum ada sih kalau Belum konten ada ya? sekarang. Belum ada. Yang lebih cemburuan kamu apa Torik? Torik. Oh, pantas. Kayak apa sih ini videonya yang lagi ramai tuh ya netizen? Ya netizen emang suka ini ya. Iya. Suka bikin panas. Coba kita lihat kayak apa sih kontennya. Kata Muji, kamu yang suruh cemburuan ya kan? Oke. Bu Dewi, fitnah atau fakta? Sebelum Fadli sama pacarnya Rebecca Kloper itu dihujat netizen karena dianggap terlalu mesra gitu-gitu, Ibu Dewi itu sebenarnya udah sering negor. Bahkan minta mereka segera nikah aja, fitnah atau fakta? Fitnah itu. Fitnah. Tapi pernah nggak ngingetin, aduh hati-hati nanti di komen netizen gitu? Iya, kalau dibilangin begitu iya. Iya. Hati-hati kalau postnya lihat dulu, pikir-pikir dulu bagus nggak. Karena anaknya selebriti semua nih Bu Dewi ya kan? Terus kalau disuruh nikah cepat-cepat Cepat-cepat enggak. Iya, anak kita masih baru 22 umur si Oh Fadli. iya sih, masih muda ya? Ini juga masih muda, masih Iya, muda ya? 22. Jadi kira-kira di antara 3 anaknya Bu Dewi nih, ya, siapa yang akan nikah duluan kira-kira? Saya pengennya si Peran dulu. Oh, siapa? Udah Tapi punya kalau pacar, ada Mak? jodoh yang misalnya Puji pengen itu ada jodohnya ditakdirkan Tuhan kan kita Ya, namanya apa-apa Allah ya. yang berindah. Kalau anak perempuan dulu juga nggak apa-apa gitu. Jadi Fadli nggak dipikirin lah dia mau ke sekarang. kenapa Iya, bisa? dia kan dia umur itu dia kan baru masih muda soalnya ada cowok lagi. Ada cowok lagi. Oke, lanjut pertanyaan. Fuji, fitnah atau fakta? Kamu
dipuji, Vita, atau kamu kesel banget waktu dituding netizen bikin manajer kamu mengundurkan diri? Padahal emang kamu, padahal bukan gara-gara kamu, tetapi karena masalah profesionalitas aja. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini. Kemana? Tetap di Rupinas. Kita sudah bersama dengan Christine Sindoko. Hai, ini MC juga, sekarang aktifnya MC ya. Model masih modeling. Model udah lama ya. Udah enggak ya, sekarang lebih banyak ke dunia MC dan konten kreator ya tepatnya ya. Ini yang banyak ditonton, yang lagi viral juga adalah ketika salah satu kontennya adalah menirukan suaranya Mbah Google. Kita lihat yang berikut nih kompilasinya. Coba lihat komentar netizen. Pantesan aku nyasar, ternyata Mbak Google Maps-nya lagi jajah. Yang berikutnya, oh ternyata ini orangnya di balik sound theater. Lagi yang berikutnya, wih hebat suaranya persis sama banget katanya gitu. Kita mau tanya sama kamu Christine, gimana? Itu kamu sengaja melatih atau emang ya udah natural aja gitu, spontan? Nggak dilatih juga sih Kak. Jadi kalau misalnya tadi ada video yang Stitch Aku Pramugari itu awal mulanya. Di situ ada yang kayak komen netizen tuh minta, suaranya kok mirip dengan bioskop ya? Aku tes ke bioskop, terus tes ke Google, terus kemana. Jadi semua dari komen netizen yang mengklaim, kayaknya suaranya mirip ini, mirip dia ngasih ide tuh netizennya. Iya benar. Kan kalau Mbah Google itu kan memang nadanya agak ini ya, karena dia titik komanya itu tuh nggak jelas kan nadanya, ya kan, belok kiri gitu kan. Terus ke kali deh. Itu nggak pakai latihan tuh pada saat bikin kontennya? Enggak, on the spot. Kalau latihan malah jadi kayak kagok gitu. Jadi langsung aja. Jadi langsung saja. Oh, ada begitu ya. Dan kamu kan katanya nge-MC udah dari umur 16 tahun. Umur 16 ada tahun. latihan khususnya, latihan vokal apa gitu Kak? Otodidak, sering nonton. Gak ini? Yes. Belok kiri. Setajam dan juga rumpi. Oh gitu ya? Iya. Oh jadi otodidak aja. Dan setelah kamu viral gini ada yang nawarin voice over, ngisi suara, dubbing gitu? Voice over udah mulai ada yang nawarin Kak. Terus voice over apa nih? Iklan, film, dubbing suara gitu Kak? Kalau penawaran sudah ada, cuman yang jadi akan segera semoga amin. Oke. Oh, baru akan sedang ya? Iya. Kali-kali abis ini voice over rumpi. Oh iya. Oh bisa dicoba ya. Gitu. Nah ini juga ini sebelum viral dengan itu suaranya menirukan, dia juga sebelumnya juga beauty vlogger loh. Kan suka review kosmetik apa gini ya gitu-gitu ya. Coba kita lihat kontennya berikut ini. Aktif ya, bikin konten tuh. Jadi kamu lebih seneng jadi MC atau konten kreator sebenarnya pekerjaannya? Senang yang dapat cuan. Lebih cepat cuannya jadi konten kreator atau dari MC? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Langsung Tapi ya. kalau bikin konten kan cukup lama ya? Cukup lama. Dari tahun 2015 sih Kak, bikin makeup tutorial gitu-gitu. Oh gitu. Cuman kalau untuk MC jauh lebih lama lagi ya. Iya kan. Nah ini kan kalau sekarang ya itu kan dirintis ya. Kamu tuh harus ada aturannya gitu, sehari harus berapa bikin konten, atau seminggu harus berapa gitu nggak? Kalau dulu iya, aku kayak misalnya bikin tutorial tuh di YouTube itu 1 minggu 1 kali gitu ya. Kalau misalnya di yang TikTok, di TikTok itu kurang lebih misalnya 2 hari sekali. Oh harus gitu. ada ya. Iya, Oke. Pernah nggak kamu mencobai suara horor? Horor. Iya. Hidupnya kayaknya udah cukup horor ya. Oke. Kamu kan pernah MC juga sama beberapa MC pria yang kita kenal gitu ya. Ada siapa, Coki Sitohang, Robby Purba, Ivan Gunawan, Bobby Tinca juga pernah, Baby Putu Anda juga pernah ya. Siapa yang menurut kamu kalau teman partner MC gitu ya yang paling nyusahin? Selain berikut ini ya, jangan kemana-mana. Tetap di nanti. Paling repotin nih kamu. Oke, semua bintang tamu saya. Kita ke Fuji dulu. Ada pertanyaan nyangkut tadi ya. Jadi bener gak tuh manajer itu pergi gara-gara kamu? Kamu yang bikin ulah. Fitnah. Yang bener kenapa? Ya ada lah. Ada masalah tentang profesionalitas. Iya. Oh, pelajaran kedepannya jadi kalau cari manajer yang apa? Yang profesional. Yang profesional itu gimana? Harus jelas aja gitu ya, terbuka dan transparan gitu ya. Bunda Rohimah ini kan suka masak ya kan? Sama kayak Bu Dewi ya kan? Mungkin Bu Dewi bisa sharing gimana caranya supaya mengembangkan bisnisnya secara online Bu Dewi. Syaratnya apa? Apa Bu Dewi?
Satu. Syaratnya apa ya? Satu harus rajin bikin konten ya. Iya. Terus? Nge-live kita Harus gitu. sering live. Terus Jadi harus rajin juga kita apa namanya di IG-nya harus di-share juga. Ini masakan saya hari ini. Terus selalu kita bikin di story-nya. Oh, bikin story yang rajin. Ya. Oke, Bun ya. Oke deh. Bu ya, biar makin Tunggu laris. sembuh ya, Bu. Gak usah nunggu sembuh. Ya, dia aja suruh masak, udah mah goceh aja. Gak enak. Gak enak. Kan gak ada yang tahu, gak ada yang ngerasain. Oke, sekarang kita challenge ke Christine ya. Ini kita salah satu contoh bikin konten ya. Baik. Bikin tutorial, terserah lo, beauty tapi pakai suara Google ya. Baik. Ah. Coba ya kameranya. Oke, kita akan coba. Baik, sekarang kita pakai lipen dulu. Begini caranya. Swipe, swipe. Swipe. Gitu ya. Oke, Awil, kamu ada rencana pengen jadi konten kreator juga gak? Enggak. Enggak, kenapa? Pengen jadi pelawak aja? Enggak. Enggak juga, pengen jadi apa cita-citanya? Apa ya? Pengen jadi apa? Sarjana elektro. Enggak mau. Fuji, cita-cita kamu 5 tahun ke depan mau ngapain? Gak di apa ya? Lagi krisis identitas sih. Masih bingung mau jadi Masih apa. muda sih ya, masih muda ya. Christine, abis ini kamu bikin konten apa lagi? Setelah ini bikin konten dengan Kak Feni. Oh baiklah, kita bikin konten Google tapi ngegas you. Boleh. Oh, baiklah. Terima kasih semuanya, Marima. Terima kasih.